Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Prayoga Muhammad. Setelah Pak Jokowi berstatement ya, yang dimana netizen menilai bahwasanya ini adalah tantangan juga dari Pak Jokowi terhadap Pak Roy Suryo gitu ya, bukannya ke pokok perkara tapi malah praper mulu katanya. Nah, hal ini langsung dibanggakan oleh para termul gitu ya tentunya. Nih liatin, Pak Jokowi aja berani gini-gini dan lain sebagainya. Nah, sekarang kita balikan ya, kenapa Pak Jokowi nggak menunjukkan ijazahnya saja secara langsung gitu? Harus di pengadilan banget gitu ya. Nah, hal ini menuai banyak komentar gitu ya, dan yang paling makjeleb lagi tiba-tiba juga ada berita ya teman-teman semua ya dari rektor UGM, yang dimana kalau memang masalah ini pengen cepat selesai ya sudah Pak Jokowi saja gitu suruh untuk menunjukkan ijazahnya. Hal ini kan sebenarnya sudah sejak lama gitu ya, Pak Roy Suryo, Dr. Tifa dan yang lainnya menginginkan memang Pak Jokowi nunjukin ijazahnya gitu ya, agar semua ini bisa cepat selesai. Tapi nyatanya sampai hari ini belum juga ditunjukkan. Nah, sebelum kita masuk ke sana ya, kita lihat dulu komentar dari Pak Jokowi. Ya kalau yakin 100% palsu, mestinya masuk ke pokok perkara di persidangan itu diikuti, tidak malah pra-peradilan, biar perkara ini segera selesai, masalah ini bisa segera selesai. Teman-teman semua, di sini kata-kata Pak Jokowi, kalau memang 100% yakin ijazahnya palsu ya masuk saja ke pokok perkara gitu, bukan malah pra-peradilan. Lah sekarang kita balik, kalau 100% yakin ijazahnya asli, kenapa nggak ditunjukkan saja Pak? Itu sebenarnya lucu banget ya. Aduh, kebalik-balik ini logikanya ini teman-teman semua. Udah, sekarang kita melihat ya beritanya ini dari wartaekonomi.co.id ya. Rektor UGM cara tepat minta Jokowi tunjukkan ijazahnya nih ya. Terus di sini lihat ya, Rektor UGM Prof. Ova Emilia menekankan bahwa tanggung jawab kampus hanya sebatas pencatatan rekam akademik Jokowi sejak masuk Fakultas Kehutanan tahun 80 hingga lulus pada 19 November 85. Setelah ijazah resmi diberikan, kata Ova, urusan dokumen fisik sepenuhnya menjadi tanggung jawab alumni. Sejak saat itu mandat UGM selesai. Setelah lulus, alumni memegang penuh tanggung jawab atas ijazahnya, ujar Ova dikutip Rabu tanggal 12 bulan 8. Ia menegaskan pihak yang meragukan seharusnya meminta langsung pada Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Nah, ini sudah dilakukan berkali-kali oleh Pak Roy Suryo, Dr. Tifa, dulu Rismon juga dan yang lainnya gitu ya. Padahal sudah dicontohkan juga oleh Pak Arsul Sani dan yang terakhir oleh Pak Roy Suryo. Nah, apakah Pak Jokowi berani menunjukkan? Bahkan ya di sidang pun ini banyak yang meragukan Pak Jokowi akan hadir atau tidak gitu ya. Apakah Pak Jokowi nantinya berani menunjukkan? Itu banyak yang meragukan juga gitu loh. Jadi statement dari Pak Jokowi itu mudah banget untuk dibalikan gitu ya. Nah, lalu bagaimana tanggapan netizen? Kita lihat. Ketika Jokowi sedang terdesak, dia selalu menggunakan cara rakyat-rakyat ini yang memang pendukung mereka yang rata-rata berpendidikan rendah sebagai bemper, karena Jokowi adalah seorang pengecut yang tidak pernah berani menghadapi permasalahan sendiri. Salah satu yang dikatakan oleh Jokowi ketika yang terbaru tanggal 12 Agustus kemarin. Ya, kemarin dia mengatakan di rumahnya ketika ditanya wartawan Kompas, dia menyatakan, ya kalau memang yakin ijazah saya palsu, ya silakan langsung ke pokok perkara. Seolah-olah bijak ya. Bagi pendukung Jokowi dibilang bijak karena memang kemampuannya, otaknya kosong. Padahal ucapan Jokowi ini adalah ucapan yang bersifat kamuflase. Ucapan kamuflase yang dilakukan untuk menutupi ketidakberanian dia, menunjukkan sikap negarawan dia, bahwa kalau memang kamu yakin Pak Jokowi ijazah kamu asli, kamu pasti bangga. Kan tinggal balik seperti itu logikanya. Tapi sayang karena pendukung Jokowi ini mayoritas pendidikannya rendah dan cara berpikirnya masih nol, masih kosong, dia tidak bisa mempunyai parameter seperti itu. Loh, kalau kamu berkata seperti itu Pak Jokowi, sekarang saya balik. Kalau kamu yakin Pak Jokowi ijazah kamu asli, kenapa kamu tidak melakukan dan yakin ijazah kamu tunjukkan ke depan publik seperti orang-orang waras? Roy Suryo menunjukkan ijazahnya. Arsul Sani menunjukkan ijazahnya. Tapi ternyata tidak mampu dia menunjukkan itu. Artinya apa? Yang dilakukan Jokowi adalah kamuflase playing victim. Dan itu selalu dilakukan oleh Jokowi.
Manusia ini adalah manusia licik yang dimana tidak mampu menunjukkan keberaniannya. Dia selalu menggunakan tameng pendukungnya untuk melakukan bargaining. Dan itu selalu dilakukan oleh dirinya. Di negara-negara yang demokrasinya matures, maju, apa yang kita lakukan ini kampungan, bodoh, kurang kerjaan. Masa hanya untuk menunjukkan sebuah dokumen yang sudah digunakan dalam fora publik, tiba-tiba kita bolak-balik kayak orang bodoh semua. Muter-muter ke sana kemari, berdebat ke sana kemari. Padahal tinggal tunjukkan saja. Hakim Arsul Sani sudah mencontohkan ketika dituding ijazahnya palsu, dia tunjukkan. Sudahlah kaman, kalau Anda ya tidak berani menunjukkan ke publik dengan dalih macam-macam, itu sama saja dengan seorang suami ditanya sama istrinya, kemana-kemana ribut dia. Padahal pertanyaannya sederhana, tapi muter-muter ke sana kemari. Ditanya ijazah, kamu nggak percaya kalau ijazah saya asli dan lain sebagainya. Jadi bagaimana seorang 10 tahun berkuasa tiba-tiba melodramatik, sakit hati jiwanya, nggak bisa ngapa-ngapain, sampai autoimun karena dituduh ijazahnya palsu. Kok melodramatik banget gitu loh kalau seandainya dikesankan bahwa selama ini terluka dan lain sebagainya. Saya dihina dan lain sebagainya, dikatain maaf ya, dikatain anjing dan lain sebagainya, biasa aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan saya ada buku, penulisnya Dr. Bonatua Silalahi. Buku ini setebal 287 halaman. Judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada. Tegas, ya kan? Dan sekilas saya baca, Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi intinya, kenapa ijazah palsu atau ijazah mantan Presiden Republik Indonesia ini nggak selesai-selesai di Indonesia? Mau tahu jawabannya? Kenapa Gus Nur? Kasus ijazahnya presiden yang ke-7 ini kok nggak selesai-selesai? Mau tahu jawabannya? Pertama, karena presidennya Prabowo. Hidup Jokowi, ya, gitu ya. Kalau seandainya presidennya Putin, ya kan? Atau mungkin siapa presiden Cina, presiden Korea, presiden Prancis, Putin, Xi Jinping, Korea siapa Korea? Ya. Atau presiden ini, presiden Turki, Erdogan, ya kan? Kalau presidennya seperti presiden-presiden negara-negara berkembang, negara maju, kelar ini. Nggak usah menjara orang, nggak usah nakap orang, nggak usah ada kasus pencemaran nama baik, nggak ada, selesai. Jadi kenapa nggak selesai? Karena presidennya Prabowo Subianto, bestinya Jokowi. Yang kedua, kenapa kasus ini nggak selesai-selesai? Karena Polri-nya masih Prabowo Listio Sigit, ya kan? Kenapa nggak selesai? Karena memang Indonesia ini, ya beginilah Indonesia ini. Tingkat malunya, tingkat peradabannya, ya, tingkat apa sih, attitude-nya, nggak ada. Pejabatnya maling semua, ya, pejabatnya pembunuh, maling, koruptor, perampok, ya kan? Sudah nggak ada yang dirampok, rakyat yang dirampok. Ini isinya, sesederhana ini. Coba, kalau negara ini ada hukum, nggak usah nunggu buku berjilid-jilid, ya kan? Jokowi's paper itu aja cukup sebenarnya. Anda ditambah lagi ini, kalau negara ini ada hukum, dua pilihannya, tangkap Dr. Bonatua atau tangkap Jokowi, kan gitu ya. Dua orang ini mana yang benar, mana yang salah. Nah, tapi kalau Anda menanya ke saya, imanku mengatakan ini yang benar. Ini yang benar. Ya kan? Jadi kebenaran itu nggak akan bisa disumpal, nggak bisa disumpat. Apa dengan menjara saya 4 tahun, terus tiba-tiba ijazah jadi asli. Oh, Gus Nur masuk penjara, Bambang Tri masuk penjara 4 tahun, ijazahnya asli. Kan enggak. Terus gimana Mas? Hukum ini bisa menjara orang 4 tahun ini tanpa kejelasan, sampai sekarang masih palsu. Nah itu teman-teman ya, saudaraku yang masih akal waras ini. Saya di rumah, di kantornya Pak Taufik ini, salam akal waras ini ya. Jadi yang gila-gila gak usah lihat video ini, yang waras-waras saja gitu.
Coba ada nggak termul, lawyer, relawan, apalah itu mania-mania itu, ada nggak ribuan pendukung Jokowi, ada nggak satu saja yang bikin buku, melahirkan buku ilmiah, buku akademis, ada nggak? Nggak ada. Ngotot, adu urat, karpe dewe, narasi, terus menyerang personal. Ya kan? Personal yang diserang. Gitu. Nanti kalau ada orang Roy Suryo, ya kan dicari apa namanya ijazahnya, ya kan, apalagi selingkuh, diisukan selingkuh. Jadi personal yang diserang. Ini loh masalah ijazah, masalah etika, attitude, masalah administrasi negara, nggak ada hubungannya sama akhlak. Saya diserang, lah kamu aja nggak tamat SD Gus Nur. Loh, walaupun aku nggak tamat SD kan nggak akan ngancam APBN negara. Walaupun aku nggak sekolah loh, masa depan bangsa nggak akan rusak, anak cucumu nggak akan terancam, ya kan? Sederhana masalah ini. Ayo, Pak Prabowo, tapi ya sudahlah, aku sudah nggak ada harapan sama Prabowo, sudah sama saja. Tapi intinya aku nggak mau bertele-tele. Nih, ada buku judulnya Ijazah Jokowi Tidak Ada, penulisnya Dr. Bonatua. Mana kok nggak disanggah sama buku? Mana? Siapa? Andi Aswan, mana karya bukumu? Nyanggah ini. Ade, mana bukumu? Siapa? Ya wis, mana? RHS, mana bukumu? Sylvester Matutina, mana sanggahanmu? Siapa lagi itu yang malah masuk penjara sekarang? Si Rasman itu kan, waduh, sok jagoan kan, marah-marah ya, tapi yang masuk penjara akhirnya. Oke teman-teman ya, jadi intinya negara ini sudah nggak ada hukum, ya. Nggak ada hukum. Kalau ada hukum, nggak akan berlarut-larut seperti ini. Kalau saya jadi Jokowi, saya lebih baik minta maaf dan siap di penjara. Malah nggak main raja-rajaan, ya kan? Nggak sibuk main kampanye, udah sepuh istirahat kan gitu ya. Udah tobatan nasuha, mencari husnul khotimah. Itu kalau saya jadi Jokowi. Oke teman-teman, nih, ini dijual lah buku ini. Jual. Tapi nanti Gus Dur tak sausi satu Gus Dur. Yeah. Kita beli 4 kok. Oke ya, Polri, Pak Kapolri, Listio Sigit atau tentara atau rektor UGM atau siapapun lah, rakyat seluruh Indonesia tanpa terkecuali, termasuk Presiden Prabowo, termasuk Gerindra, termasuk ketua partai, semua tanpa terkecuali, negara ini gaduh gara-gara kalian. Nih, sesederhana ini kalian nggak bisa selesaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.